Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah taklim sekalian, sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, RT, RW, dan juga para alim ulama selaku tokoh agama. Begitu juga sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqon Taman Galaksi beserta perangkat-perangkatnya. Begitu juga semoga dimuliakan Allah kita semua yang hadir hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu selaku jamaah salat subuh yang sekaligus insya Allah menjadi jamaah taklim subuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kelihatannya jamaah kita agak lebih ramai ya Ustaz ya. Semoga hari demi hari semakin bertambah jamaah kita. Bagi yang kurang sehat semoga Allah berikan kesehatan, yang belum berkesempatan diberikan Allah kelapangan waktu, yang mungkin hatinya belum tergerak semoga Allah melembutkan hatinya. Baik, sebagaimana kita telah mengikuti kajian sebelumnya, di mana kami diamanahkan untuk kajian kitab Minhajul Abidin, di mana yang sebelumnya masih bersifat tematik ya Pak ya, masih bersifat tematik, yang sudah fokus dan konsentrasi kepada kitab ini baru satu pertemuan, dan ini insya Allah pertemuan yang akan kedua. Sebagaimana kita telah sampaikan di awal bahwa kitab Minhajul Abidin ini dibagi kepada sampai 9 uqbah. Uqbah itu adalah tahapan, tingkatan. Sedikit penghantar bahwa Imam Al-Ghazali terinspirasi ketika dikatakan bahwa untuk menuju surga itu adalah penuh pendakian, penuh perjuangan. Sedangkan menuju neraka itu sangat mudah dan landai. Dari kata-kata penuh pendakian itulah Imam Al-Ghazali mengarang suatu kitab yang disebut dengan Minhajul Abidin, yang terdiri dari tahapan-tahapan atau tangga-tangga. Kalau istilah sekarang sesi, ada season pertama, kedua, ketiga sampai season 9, dengan harapan bahwa tahapan-tahapan ini kita lalui semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin memuluskan perjalanan ibadah kita kepada Allah. Karena banyak rintangan-rintangan ibadah itu yang bersifat soft, yang bersifat halus atau yang bersifat internal. Artinya ganjaran ataupun gangguan ibadah kita itu karena ada gangguan-gangguan dari dalam. Misalnya yang pertama gangguan karena keilmuan, karena nggak tahu. Itulah ukbah yang pertama kemarin. Orang nggak tahu itu susah. Jadi saya terkadang pernah dibuat pertanyaan yang agak menggelitik Pak, ketika disampaikan begini,
orang yang ada ilmu wajib diamalkan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan dapat dosa. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya mardudatun la tuqbal, amalnya ditolak, nggak diterima. Lalu ada yang bilang, Ustaz, iya, kayaknya semakin banyak ilmu lalu saya nggak mampu mengamalkan, semakin banyak dosa dong, lalu nggak usah banyak ilmu katanya. Itu sebuah kesimpulan yang keliru, kesimpulan yang salah. Kenapa? Pertama, kita belajar itu adalah menggugurkan kewajiban, karena kita wajib menuntut ilmu. Sebagaimana khutbah pertama kemarin, menuntut ilmu itu tiada batas ruang dan waktu. Ruangnya itu enggak sekolah formal, enggak pendidikan formal, informal, non formal, enggak ada batasan. Dan waktu, walaupun usia kita udah tua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan sampai di liang lahat sudah meninggal pun masih diajari, masih belajar. Kenapa? Itu yang disebut dengan ditalkinkan, itu ngajarin. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka fajib bilisanin fasikhin. Kalau datang dua orang malaikat dan dia bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa imammu, fajib bilisanin fasikhin, maka jawablah dengan lisan, dengan lidah yang fasih. Itu adalah belajar, artinya masih diajarin. Utlubul ilma minal lahdi ilal minal mahdi ilal.
naqala az-zunubi yamna'u minal khair. Dan dia bilang bahwa kalaulah memang kita masih berjumut ataupun bergumul dengan suatu dosa, dan itu akan mencegah dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi ternyata tumpukan dosa itu juga akan membuat kita sulit untuk berbuat kebajikan. Jangankan untuk beribadah, di dalam hal kebaikan pun kita akan terhambat. Di dalam sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Idza kadzabal 'abdu tanha anhul malakani min nitani ma yakhruju min fihi." Apabila seorang hamba itu berdusta, maka kedua malaikat menjauhinya karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Jadi berdusta saja itu sudah dijauhi oleh malaikat. Betapa pentingnya Imam Al-Ghazali menanamkan etika, menanamkan akhlak, mulai dari perkataan jangan sampai berdusta, karena berdusta itu sudah dijauhi dua malaikat, termasuk diantaranya malaikat rahmat, dan juga karena bau busuk dari mulutnya. Apa yang dimaksud bau busuk di sini adalah karena kebohongan. Jadi itu gambaran hadis, orang yang banyak berbohong itu maka dinisbahkan, diistilahkan dia bermulut bau. Jadi orang yang banyak berbohong semakin baulah dia. Maka orang yang bau itu dijauhi malaikatlah dia. Malaikat rahmat saja sudah menjauhinya, bagaimana dia untuk tertarik dalam hal beribadah? Itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tentunya ini bertujuan kita menghindar dari kebohongan-kebohongan ataupun dosa-dosa yang membuat hati kita jumud, membuat hati kita hitam, dan membuat kaki kita berat untuk menuju ketaatan. Alasan yang kedua, kenapa sih harus bertaubat? Yaitu untuk bertobat adalah karena tobat itu ibadah yang merupakan ketaatan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu adalah merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah. Kalau yang pertama tadi tujuannya adalah supaya kita mendapatkan taufik bimbingan dari Allah, maka yang kedua ini karena taubat itu merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalaulah kita bertaat berarti tergolong yang patuh kepada Allah, tergolong yang hormat kepada Allah. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, lalu bagaimana kalau orang yang bertaubat ternyata diulangi lagi? Ya, di dalam syarah Imam Al-Ghazali ini dikatakan, kalaulah orang sudah bertaubat, sebenarnya kan bertaubat itu yang pertama menyesali perbuatan, yang kedua yang pertama mengucapkan istighfar, yang kedua menyesali perbuatan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka selesaikan dulu dengan manusianya. Jadi syarat taubat itu ada 3 tadi, itu yang paling utama: istighfar, menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Lalu setelah dia bertekad, maka besok atau lusa berbuat lagi, terlepas dari sengaja atau tidak.
dalam kajian Imam Al-Ghazali, kalaulah dia berbuat dosa lagi, maka dia bertaubat lagi. Nah, ada nggak sih batasan taubat itu? Masa sih Ustaz kita bertaubat lalu dikerjakan lagi, bertaubat dikerjakan lagi? Imam Al-Ghazali menggambarkan, kalaulah sampai terulang-ulang bahasanya kita sudah bertaubat lalu berbuat dosa lagi, ataupun dosa yang sama. Padahal dalam Islam sangat diwanti-wanti jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang sama. Kalaulah dosa itu sudah jelas kita lakukan dan kita sadari, lalu berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, taubat lagi. Imam Al-Ghazali menyarankan, tambahkanlah tekad ketika Anda sudah berulang-ulang taubat masih terulang juga, maka berikanlah suatu pengukuhan ataupun penguatan. Kata Imam Al-Ghazali, ya Allah, cukupkanlah umurku hingga aku tidak berbuat dosa yang serupa lagi. Sampai Imam Al-Ghazali menuntut seperti itu. Ya Allah, jangan engkau panjangkan lagi usiaku kalau hanya akan terulang saya berbuat dosa seperti itu lagi. Sampai seperti itu Imam Al-Ghazali memberikan tuntunan agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Baik, lalu ada taubat itu yang disebut dengan at-taubatan nasuha. Apa yang disebut dengan taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha, kalau secara umum kita mendengarkan taubatan nasuha itu adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya taubat itu yang disebut dengan taubatan nasuha adalah murni dari hati. Taubat itu murni dari hati yang paling dalam. Jadi bukan hanya sebatas ucapan. Kalau sebatas ucapan, apa kalau istilah orang Minang itu ya taubat sambal katanya, taubat lado itu apa ya, taubat karena pedas. Udah taubatlah makan cabai katanya, karena sakit pedasnya. Begitu nanti makan lagi, wah nggak enak nih makan kalau nggak pakai sambal. Nah itu taubat cabai ya. Nah jadi yang disebut dengan taubatan nasuha, selain terucap di bibir dengan istighfar dan dia murni dari hati, sesali perbuatan itu dan sadari perbuatan itu merugikan orang lain. Sejauh mana perbuatan itu bisa merugikan orang lain, orang sekitar, tetangga, atau teman kita, sahabat kita dirugikan, maka ternyata itu menjadi bahan pertimbangan kita. Sadari dengan baik kalaulah itu ternyata merugikan orang lain. Seperti dikatakan oleh para alim ulama, taubat adalah membersihkan hati dari perbuatan dosa. Ternyata taubat itu adalah